Sobat Sukses, mari kita lanjut pembahasan kita untuk seri bedah buku. Sukses berinvestasi ala Buffett bagian yang kedua. Pertimbangkan perusahaan berteknologi rendah, lalu konsentrasikan investasi saham kita. Kita sudah belajar kalau Buffett selalu memilih bisnis yang berteknologi rendah, seperti perusahaan bata, cat, karpet, mebel, bahkan pakaian dalam. Menurut Buffett, bisnis seperti ini mudah dimengerti, stabil, dan lebih mudah diprediksi. Perusahaan ini nggak berubah banyak dari tahun ke tahun. Buffett tidak berinvestasi di perusahaan seperti bioteknologi atau fiber optik. Menurutnya, industri seperti radio dan TV tidak memberi keuntungan pada investornya. Prospek pertumbuhan yang menggoda memang menarik, namun prospek yang sama juga bisa menyulitkan kita di masa mendatang. Sementara itu, perusahaan seperti mebel dan batu bata akan tetap ada hingga 100 tahun lagi karena bisnis mereka tidak akan ketinggalan zaman. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai keunggulan kompetitif yang berjangka panjang dan kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Buffett tidak akan mendekati perusahaan yang aliran pendapatannya tidak bisa dia pahami. Ini adalah bentuk kedisiplinan Buffett saat berinvestasi dan ini sangat penting. Bahkan, ia pernah menganalisis kinerja 1000 perusahaan besar di tahun 1988, hasilnya menyatakan kalau kinerja perusahaan terbaik diraih oleh perusahaan yang tidak menarik. Hindari bisnis dalam industri yang terus berubah dan ingat kalau butuh puluhan tahun bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan besar. Hampir semua ahli meminta investor melakukan diversifikasi, yakni memiliki saham dari banyak perusahaan berbeda sekaligus. Jadi, kalau saham yang satu jatuh, kita punya portofolio yang lain. Menurut Buffett, diversifikasi bukanlah cara yang tepat untuk berinvestasi. Saran Buffett adalah kita harus mengonsentrasikan saham. Buffett hanya memiliki beberapa saham dan menginvestasikan banyak uang dalam saham-saham itu. Beli saham di 5-10 perusahaan yang bagus dengan harga yang cocok dan beli sebanyak yang kita mampu di setiap perusahaan itu. Kalau Buffett benar-benar yakin dengan sebuah investasi, dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan menginvestasikan banyak uang di dalamnya. Dia menginvestasikan 200 juta saham senilai $1 miliar di Coca-Cola, membeli 151 juta saham American Express, dan 2 miliar saham di PetroChina. Ini menunjukkan kalau waktu kita membeli banyak saham di bisnis yang tepat dengan harga yang tepat, strategi ini akan berhasil secara luar biasa. Terapkan kepasifan, bukan hiperaktivitas. Jangan juga terlalu terpaku pada perubahan harga saham. Energi yang dikeluarkan setiap hari di lantai bursa New York Stock Exchange benar-benar mencengangkan. Lebih dari 1 miliar saham berpindah tangan dan itu terjadi di hari-hari biasa. Ada banyak pelaku transaksi harian dan swing trader yang membeli saham hari ini dan menjualnya beberapa hari kemudian. Ada banyak reksadana dan lembaga keuangan lain yang bertindak tak terkendali dan mengubah portofolio mereka setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Warren Buffett justru sebaliknya. Baginya, ketidakaktifan adalah tindakan yang baik. Pada dasarnya, investor yang bijak bisa menghasilkan uang ketika dia tidur. Kenapa begitu? Karena kita sudah mempunyai saham di bisnis yang tepat. Buffett melihat investor yang suka menjual saham seperti lebah yang hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Kalau kita sudah hinggap di atas bunga yang satu, jangan tergoda dengan bunga yang lain. Buffett meraih kesuksesannya dengan kesabaran dan ketidakaktifan. Transaksi yang terlalu sering akan membahayakan kekayaan kita karena biaya-biaya tambahan yang ditimbulkan, seperti komisi dan pajak. Orang yang mempertahankan sahamnya di satu saham masih jauh lebih diuntungkan daripada mereka yang sering bertransaksi. Waspadalah dengan biaya-biaya terselubung. John C. Bogle, pendiri kelompok reksadana Vanguard, yang juga fans berat Buffett, selalu mengingatkan semua orang akan biaya-biaya lain yang terkait dengan investasi, yang seringkali tidak disadari oleh investor. Biaya transaksi, biaya aktivitas, tidak hanya diperhitungkan sebagai biaya komisi. Semakin sering kita melakukan transaksi, semakin besar kerugian yang kita alami. Tunggu selama mungkin hingga peluang untuk membeli muncul. Lalu, bagaimana cara Buffett mengamati pergerakan harga saham harian atau per jam? Jawabannya, Buffett nggak melakukannya. Dia nggak tertarik sama sekali. Bahkan kalau kita tarik hingga harga bulanan atau tahunan. Dia nggak terlalu peduli dengan selisih harga dalam jangka pendek.
Kalau seseorang memiliki saham dalam bisnis yang hebat, maka jangka pendek bukanlah hal yang penting. Untung dalam jangka panjang akan teratasi dengan sendirinya. Bagi Buffett, investor yang luar biasa tidak akan merindukan pasar saham bahkan kalau pasar itu ditutup selama 2 tahun. Lihat penurunan di pasar sebagai peluang untuk membeli saham. Sebagian besar orang yang menanam uang di pasar saham tidak suka saat harga saham jatuh. Bahkan mungkin banyak para investor yang panik. Di tahun 2004, Dow Jones Industrial Average merosot tajam karena para investor menjual sahamnya akibat harga minyak yang terus melangit dan khawatir terjadinya inflasi. Hal-hal buruk memang biasa terjadi dan pasar jatuh. Peristiwa-peristiwa membaik, pasar pun bangkit kembali. Mereka melihat pergerakan pasar ini sebagai bencana dan menjual saham sebelum semakin rugi. Buffett mempertahankan sahamnya. Ia justru menyukai harga jatuh karena itu berarti peluangnya untuk membeli saham. Baginya, investor yang cerdas harus belajar untuk merasa nyaman dengan keadaan pasar yang mudah berubah. Kalau ekonomi tidak pernah mengalami guncangan hebat, kita tidak akan pernah mendapatkan peluang besar yang terbuka lebar. Sebagian besar investasi terbesar Buffett dilakukan ketika harga pasar turun. Ia mengambil kesempatan saat pasar saham sedang jatuh di tahun 1973. Ia membeli saham Washington Post, Geico, dan Wells Fargo. Lebih dari 30 tahun kemudian, harga $6 per lembar saham di Washington Post sekarang menjadi $900 lebih, saham termahal kedua yang ada di New York Stock Exchange, setelah Berkshire Hathaway itu sendiri. Hampir setiap bisnis yang kuat akan menemui kesulitan pada suatu hari dan membuat harga sahamnya jatuh. Tapi, ini adalah waktu yang bagus untuk membeli saham karena suatu hari pasar saham akan mengetahui nilai real perusahaan itu dan harga saham akan melesat. Bagi Buffett, satu keputusan investasi yang bagus dalam waktu setahun sudah tergolong ke dalam standar yang tinggi. Di sini, Buffett kembali berlawanan dengan para investor profesional. Bagi Buffett, satu keputusan investasi di dalam bisnis yang hebat dengan pendapatan masa depan yang besar, dijalankan oleh manajemen yang kompeten dan berintegritas, serta memiliki harga yang bagus, sudah cukup. Ia tidak mengambil setiap keputusan investasi yang datang. Dia mungkin akan menunggu selama bertahun-tahun sebelum melakukan investasi karena tidak ada satupun bisnis yang ia suka. Namun, Buffett juga pernah melakukan kesalahan yang ia sebut kesalahan pengabaian. Kesalahan ini dihasilkan dari kegagalan untuk mengambil satu kesempatan besar. Dalam hal ini, Buffett tidak berinvestasi di saham Walmart. Buffett menyarankan agar orang-orang mempertahankan mental investasi terbatas, yakni membuat 20 keputusan investasi seumur hidup. Cara berpikir ini akan memaksa orang untuk berpikir hati-hati dan penuh perhitungan sebelum membuat keputusan investasi. Jangan terlalu berfokus pada hal-hal besar, fokuslah pada hal-hal yang kecil. Pada dasarnya, pendekatan saham secara tradisional sangat mengandalkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Hal-hal seperti indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek pembangunan perumahan, dan peristiwa politik sepertinya sangat memengaruhi para investor. Buffett menyarankan supaya kita mengabaikan saja faktor-faktor ini. Berfokuslah pada prospek jangka panjang bisnis di mana kita berinvestasi. Mengkhawatirkan situasi pasar dalam 1 bulan atau 1 tahun dari sekarang hanya membuang-buang waktu. Lebih baik analisis prospek bisnis tempat kita berinvestasi, tim manajemen, strategi bisnis, dan hal-hal lainnya. Jangan terganggu dengan isu-isu makro. Kita bisa membuat daftar peristiwa eksternal yang terjadi, sama seperti Buffett. Ia selalu mencatat peristiwa sejarah sejak memulai karir investasinya. Apa hasilnya? Tak satu pun peristiwa dramatis yang terjadi berdampak pada pendekatan Buffett dalam berinvestasi. Ingat, tugas kita sebagai investor bukanlah menganalisis semua angka yang dilaporkan oleh pemerintah. Fokuslah pada bisnis kita. Kita bisa mencari bisnis-bisnis yang hebat dengan mengamati manajemennya. Sebagai seorang investor, jangan investasikan uang kalau kita belum yakin dengan 2 faktor ini, yakni posisi kompetitif yang kuat dan manajemen yang hebat. Coba perhatikan hal-hal ini waktu kita mau menilai sebuah bisnis. Apakah tim manajemen bekerja untuk para pemegang saham atau justru untuk memperkaya diri mereka sendiri? Apakah manajemen hemat dan berdedikasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan alokasi modal?
Apakah manajemen mampu melakukan pembelian kembali saham untuk kepentingan para investor? Apakah pemegang saham diperlakukan sebagai partner? Apakah laporan tahunan perusahaan jujur dan terus terang? Apakah manajemen tampak menggunakan sistem akuntansi yang jujur atau mencurigakan? Manajemen yang menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan bisnis dan pemegang saham akan berujung pada kekacauan dan perusakan nilai. Ini akan menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham. Menurut Buffett, kita nggak bisa melakukan kesepakatan yang baik dengan orang yang jahat. Sebaliknya, kita juga tidak bisa berinvestasi dalam bisnis yang buruk, bahkan kalau manajemennya bagus. Lebih baik bekerja sama dengan orang-orang yang bisa kita percaya dan kagumi. Percayakan uang kita pada orang yang kita percaya. Saat gaji CEO pada umumnya mencapai $2 juta per tahun dan mendapatkan berbagai fasilitas, Buffett tetap menerima gaji $100.000 dan tidak menerima fasilitas apapun. Ia hanya mendapatkan uang saat pemegang sahamnya juga mendapatkan uang. Artinya, ia benar-benar melihat para pemegang sahamnya sebagai rekan bekerja. Berpikirlah secara independen dan jaga jalur tetap di kompetensi kita. Berpikir independen adalah salah satu kekuatan terbesar Buffett. Ia tidak bergantung pada penilaian orang lain saat membuat keputusan-keputusan bisnis. Ia bahkan lebih kebal lagi pada pujian dan sorakan mereka yang memujanya. Menurutnya, pemikiran yang bagus yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang bagus akan membuat kita benar. Inilah inti dari pemikiran independen. Kita menggunakan fakta dan logika untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan bertahan pada kesimpulan itu, tidak peduli apakah orang setuju atau tidak. Saat meledaknya perusahaan teknologi dan internet, Buffett sama sekali tidak tertarik. Ia tidak membeli selembar pun saham-saham perusahaan high-tech ini. Sikapnya ini kemudian memancing reaksi dari banyak orang-orang yang aktif dalam dunia investasi. Buffett dianggap tolol dan tidak kompeten. Banyak orang merasa kalau Buffett seharusnya berinvestasi di perusahaan semacam itu. Mereka tidak paham bagaimana Buffett bisa melewatkan peluang yang besar ini. Padahal alasan Buffett jelas, dia tidak paham dengan bisnis internet dan karena itu dia akan menjauhinya. Dia tidak tahu mana perusahaan yang memiliki keunggulan jangka panjang. Ia juga tahu kalau psikologi pasar yang meledak-ledak turut memperkeruh suasana ini. Buffett tidak merasa bersalah karena semua orang tidak setuju dengan pandangannya. Di kemudian hari, pemikirannya pun terbukti benar dan saham perusahaan teknologi runtuh. Buffett bisa bertahan dalam situasi ini karena ia dipandu oleh apa yang ia sebut sebagai lingkaran kompetensi. Lingkaran ini terdiri dari saham-saham dan industri yang menurutnya paling aman untuk terlibat. Buffett sangat disiplin mengenai lingkaran kompetensinya. Dia tidak melakukan investasi di luar lingkaran itu. Titik. Buffett juga tidak tergoda untuk memperluas lingkaran kompetensi itu. Baginya, ukuran lingkaran kompetensi tidak terlalu penting. Yang penting adalah mengetahui batasan-batasan dan bertahan di dalamnya. Bertindaklah berdasarkan apa yang kita tahu. Buat daftar seperti yang dilakukan Buffett dan berinvestasilah hanya ketika syarat-syarat itu semua terpenuhi. Jangan mengambil risiko dengan keluar dari lingkaran kompetensi kita.